Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahbihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Alhamdulillah, para jemaah, para hadirin, para saudaraku semua, insyaallah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur dalam Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta. Insyaallah para jemaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dan bermuzakarah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya tidak lepas daripada belajar, menuntut ilmu, agar segala perbuatan ibadah kita berderajat hendaknya di mata Allah. Tentunya kita harus kupas tuntas dalam menjalankan rahasia-rahasia Allah. Alhamdulillah, tidak lupakan dan tidak akan kita lupakan. Kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Rasulullah dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas dalam muzakarah kita tentang fardu ain, tentunya adalah salat. Kita akan menelaah kembali judul dari salat itu adalah fardu ain. Ini kalau kita tidak paham, fardu ain ini adalah tujuan hakiki daripada sebuah ibadah. Jangan kita melaksanakan, tapi kita tidak paham fardu ain itu adalah salah satu syarat mutlak, yaitu mengembangkan dalam perjanjian syahadat kita yang akan bersaksi. Apa sebetulnya fardu ain itu? Baik, insyaallah Allah sangat teliti dengan apa yang telah Allah kalamkan. Jadi artinya kita tidak boleh ceroboh di dalam menjalankan perintah Allah. Untuk apa Rasulullah capek-capek melaksanakan ibadah, iktikaf, tafakur demi mendapatkan wahyu dari Allah berupa syafaat, agar bisa menjadi sebuah ilmu, dan ilmu itu bisa dijalankan oleh umatnya. Karena tidak ada perintah Allah yang bisa dijalankan tanpa ilmu pengetahuan. Itu tidak ada. Semuanya adalah dari hati yang paling dalam dan kembali kepada hati yang sangat dalam. Nah, berbicara insyaallah kita kepada sifat fardu ain. Nah, fardu kita kenal adalah nama sebuah kalam dinamakan wajib. Sementara ain bersifat kodrat dari penglihatan atau pandangan, jatuhnya sifat pensaksian. Kenapa? Nah, kalau persoalan memandang atau menyaksikan ini tidak kita selesaikan pelajarannya, mulai dari kita mendengar azan, nah, sampai kita mendapatkan
akhir salam daripada rukun ibadah solat, maka kekosongan akan sangat banyak. Makanya salah satu rukun daripada syarat sah atau syarat kusuk tadi adalah iman, yang mana pensaksian itu mengimani apa yang ada di dalam setiap gerakan solat. Rumus-rumus hakikat ini adalah dinamakan dengan rumus rahmah. Nah, rahmah itu Allah tidak mendengar, tapi dia akan melihat. Karena dari penglihatan itu, dari fardu ain tadi akan lahir, yaitu dikatakan dengan wahtokna. Nah, watokna tadi, watokna itu suatu pendengaran yang keluar dari rahmah tadi. Jadi kalau sudah rahmah itu berdiri, dia akan menjadi suara yang sangat mulia ke sisi Allah. Yaitu hakikat yang kita lihat dari setiap perbuatan tadi, maka penglihatan itu akan menjadi fardu ain, akan menjadi suatu pensaksian bahwasanya Allah akan mendengar suara atau tokhna tadi. Tokhna tadi itu dari ma'rifat solat tadi. Nah, jadi wajib sangat kita mendapatkan rahasia solat itu, yaitu warohmah solat itu. Maka dikatakan karomah atau warohmah. Nah, karomah solat itu itulah tadi kita sudah belajar tentang perbuatan-perbuatan solat atau fiklinya solat tadi yang melahirkan suatu kodrat, dan kodrat itu kita imani, dan nilai dari kodrat, rahasia dari kodrat itu kita berangkatkan dengan pandangan, dan pandangan itu diterima oleh Allah dalam bentuk suara. Itu yang dikatakan kauniyah. Nah, kauniyah ini hasil dari pensaksian tadi. Nah, gitu. Nah, sama begitu juga, mana warohmah berdirinya, siapa yang berdiri? Allah melihat siapa yang berdiri. Sudahkah orang yang bertuhan kepadaku? Sudahkah orang yang sudah menjadikan aku Tuhan? Ilahinas. Nah, kenapa? Karena kita sudah masuk ke alam asma. Ini yang sangat mengkhawatirkan solat kita. Kita sudah masuk ke alam asma yang bernamakan Allah. Akhirnya kajiannya menjadi kajian amaliyah. Sementara tuntutan solat ini adalah fardu ain. Nah, di sini kita akan mendapatkan suatu hambatan di dalam menjalankan kodrat terhadap solat itu sendiri. Para jemaah yang dirahmati Allah, wahidun wal wajahud, mendapatkan Tuhan yang satu dari menghimpun diri yang satu. Hanya alif kembali kepada alif, itu terjadi dalam solat. Dan kenapa surat ini menta'asalu wa khudratun wa minal umur? Kalau solat ini sangat berkaitan dengan usia. Akan terlihat bahwasanya perjalanan diri ini adalah usia bagi manusia, usia bagi umat. Nalillahi. Makanya mendirikan syahadat dalam solat tadi sangatlah wajib. Nah, kita lihat rumus-rumus solat, yaitu syahadat. Ada kata ihram itu menyatu, itu tidak ada batasan lagi dan tidak ada percampuran batil lagi ihram. Setelah sahadah, ahad. Setelah menyatu langsung sahadah, ahad menjadi satu. Itu persyaratan mutlak. Persyaratan yang sangat mutlak. Gitu. Jadi kekosongan ma'rifat di dalam mengkaji
solat tadi, ini yang membuat diisi oleh para setan, diisi oleh iblis. Kekosongan tadi, kekosongan pandangan, ini sangat berbahaya bagi kita dalam menjalankan solat. Saya bilang sangat berbahaya. Kalau kita sudah penatap dan menatap, tidak ada kemampuan ilmu di dalam menjalankan hakikat solat itu, sangat berbahaya sekali. Semua sisi-sisi kosong itu akan diisi oleh setan. Kalau zaman dahulu, di zaman para nabi, yang ditakuti adalah solatnya para nabi, setan itu tidak berani dekat. Azan dia menghindar. Tapi sekarang yang dia takuti bukannya solat umat, tapi azan. Nah, berarti umat yang solat ini dia belum paham kodrat solatnya. Apakah dia yang solat? Apakah dia yang menyaksikan sesuatu yang solat? Ataukah dia menjadi alam solat? Atau dia menyaksikan Allah bermakrifat dalam solat menuju keilahannya? Sifat Allah melihat kepada ketuhanannya? Apa yang disaksikannya? Dan itu bertingkat para jemaah. Ilmu tauhid itu tidak satu. Yang dihadapi yang satu. Nah, ilmu tauhid itu, mentadabur diri dalam kajian itu bertingkat. Bernama jasad apabila pakaian ruh. Bernama si baharu jasad ini berderajat, derajat si baharu namanya. Kalau sudah yang memakai itu insan. Bernama jasad ini berkodrat jauhar basita. Setelah yang di dalam itu meningkat kodratnya menjadi diri yang zat, diri yang nur. Nah, diri yang nur. Dan meningkat lagi jasad ini bernama rahim setelah zat yang berdiri. Dan meningkat lagi jasad ini bernama batin setelah sir yang berdiri. Dan meningkat lagi menjadi ahyan karajiah setelah ayan sabitah namanya diri. Nah, inilah derajat yang harus kita kaji dalam solat itu. Setelah kita takbir, dalam ilmu pengetahuan tingkat derajat pada jasad, pada diri dan pada batin, itu menentukan takbir tadi. Apa hasil dari takbir setelah asma dikumandangkan atau dikatakan takbir? Hayat adalah roh, ihram adalah satu. Yang kita tahbirkan adalah yang satu yang berdiri tadi menuju ke wahidannya. Atau dikatakan aftar menuju ba'dal. Sifat banyak bagi Allah menuju pada sifat satu bagi Allah. Nah, di sini para jemaah sekalian, bahwasannya sangat menentukan tentang fardu ain tadi. Kalau kita belum membedah apa yang dikatakan fardu ain tadi, maka sia-sia sangat daripada sebuah takbir solat. Nah, inilah kekosongan. Kita tidak tahu kenapa semua Allahu Akbar giliran dari berukuk berdiri, kok ada sami Allahu liman hamidah, ada perbedaan. Dan apa nama perjalanannya? Apalagi nama solat dengan hubungan dengan solat itu. Di mana penempatan nama solat itu di dalam sebuah solat. Karena solat itu cuma satu. Nah, bagaimana kita melihat kodrat-kodrat dari rakaat-rakaat yang berbeda. Dan apa riwayat solat itu sampai ada mengakhiri sebuah kalam, yaitu salam. Ada yang menyebut salam itu mengakhiri solat. Solat tidak pernah berakhir selagi sadat itu 24 jam. Berarti solat salam itu adalah fitrah, titah
bukan mengakhiri solat. Jadi kalau kita sudah tahu riwayat daripada sebuah solat, maka kita akan kusuk di situ. Tentunya kita menjalankan, belajar dulu tentang kebenaran sebuah solat. Ini fardu ain. Yang diambil arti fardu ain ini dari syahadat. Nah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu Rasulnya Allah, utusan Allah. Nah, kalau bicara soal utusan, nah, di sini kita harus tahu Rasulullah, mana utusan Allah yang dikatakan roh yang berasal dari Allah, mana diri yang utusan Allah yang akan menghadap kepada yang mengutus dia. Jadi banyak pemahamannya, tetapi itu derajat. Semakin tinggi ilmu pemahaman syahadat, semakin tinggilah makrifat solatnya. Pengkajian solatnya juga semakin tinggi. Kenapa? Karena diri yang berdiri dengan diri yang didirikan, itu akan merubah derajat. Bukan diri yang banyak. Gitu para jemaah. Jadi mari kita fardu ain ini kita cerna banget. Kita cerna pemahaman fardu ain. Karena itu alamnya solat. Wajib menyaksikan. Kalau tidak ada kejadian, apa yang mau disaksikan? Bermarifat Allah di dalam suatu kodrat, maka bersaksilah sifat pada kodrat tersebut. Nah, itu. Jadi kalau hanya zat, Allah sendiri sudah bilang wa tafaraku alal zat izatun. Jangan kau tafakur kepada zatku, wala tafaraku fi sifatullah. Maka tafakur kepada sifatku. Artinya apa? Yang bersifat di dalam zat ini, yang bersifat kepada zat itu, Allah itu bersifat dalam zat, bukan Allah itu sebuah sifat. Nah, tapi sifat itu dalam kalimat 7 atau masa, 7 masa telah dinamakan kepada sebuah umat. Maka kita mencari sifat Allah di dalam diri kita yang akan dibawa oleh zat Allah dan akan lenyap di dalam sirnya Allah. Jadi itu para jemaah. Salatul marhalah fil mukatsafatullah. Salat itu adalah jalan untuk bertemu dengan Allah. Makanya kita kaji dari awal. Mengembangkan, mendapatkan fardu ain setelah kita membedah daripada sebuah syahadat. Ada banyak. Kita lihat saudara kita langsung mengkaji solat. Apa itu berdiri, apa itu ruku, apa itu sujud. Tetapi kalau kita gagal bertemu Allah di dalam ayatnya, maka kita akan gagal ketemu Allah di dalam solat. Tapi kalau kita sudah berhasil bertemu dengan Allah di dalam ayatnya, maka kita akan berhasil bertemu dalam solatnya. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Kebenaran ilmuku adalah dalilku, ada dengan dalilku. Dalil itu kodrat, seperti ayat. Setelah kita mengenal ayat, bagaimana kita bisa mengenal lebih dalam ayat itu yang bernama kauliyah. Karena syarat sah solat itu adalah kauliyah, bukan ayat. Ayat adalah lafaz. Nah, inilah wa tokhna tadi. Sifat tokhna dari Allah, dia mendengar itu perbuatan jasmani. Tetapi dia melihat sifat daripada rahmahnya Allah tadi adalah melihat. Makanya sila solat itu menjadi rahmah adalah melihat. Sifat melihat bagi Allah, menyaksikan yang datang siapa dan menuju apa. Ini perlu seleksi yang lebih bagus dan kodrat-kodrat yang paling jelas harus dibedah dari syahadat tadi. Sudah bisa membedakan mana yang ilahi nas Tuhan diri, mana yang sifat Allah
bagi kalam iman. Bernama Tuhan itu Allah, bukanlah Allah yang nama yang disembah, melainkan yang memiliki nama keilahannya pada diri kita. Itulah fardu ain. Nah, berbeda dengan kita solat sunat. Kalau sunat tidak fardu ain, maka tidak wajib untuk menyaksikan. Kenapa? Yang dikatakan solat ini kan gerakan dengan Allah. Yang dikatakan solat ini alam dengan Allah. Yang dikatakan solat ini adalah sirullah wa tajaliyullah. Rahasia Allah dalam perjalanan Allah. Bagaimana kita mendapatkan kekusukan setelah kita memenuhi syarat-syarat fardu ain tadi. Yaitu mengisi pandangan kita dengan ilmu yang ada di dalam perbuatan atau fiklinya solat tadi. Itu wahyu. Syarat sah solat itu wahyu para jemaah. Fikli, khawli, khalbi, khoriri. Itu syafaat. Yang syafaat ini berasal dari wahyu. Wahyu ini berasal daripada kudus. Kudus berasal daripada qudsi. Qudsi berkata dari Allah pada diri sendiri. Nah, inilah yang dikembangkan menjadi sebuah ilmu. Jadi tidak ada mampu hadis-hadis apapun untuk meluruskan rohani seseorang kepada Allah dalam solat. Kecuali dari jalur qudsi menemui awaludin, usuluddin. Yaitu usuluddin diri dan awaludin agama dan akhiruddin akhir daripada agama. Innalillahi. Semuanya adalah peradaban dengan Allah. Kenyataannya harus kita buat. Solat itu nyata para jemaah. Makanya jangan kita berandai-andai di dalam mengkaji jalan-jalan Allah. Harus betul kupas, tuntas, jelas dan nyata dari kodrat-kodrat Al-Quran itu. Insya Allah para jemaah, tetap kita belajar dan pahami. Kalau fardu ain itu menuntut kita untuk membuat suatu pensaksian melalui kodrat solat itu sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita belajar dan selalu kita belajar meluruskan tauhid ilahiyah kita, yaitu syahadah langsung, yaitu solat. Jadi jangan kita menganggap fardu ain itu sebuah nama saja, tapi itu adalah tuntutan hakikinya Allah. Kalau kita sudah melihat besarnya solat itu, kalau kita sudah menilai besarnya solat itu, maka kita berlomba-lomba mencari derajat agar mendapatkan diri yang tidak bersekutu dengan Allah yang akan dihadapkan kepadanya. Jadi kalau ada kodrat-kodrat derajat diri, inilah tujuan kita untuk belajar solat. Untuk mendapatkan ijab daripada Allah. Kalau sudah diijabah Allah solatmu sesuai dengan derajat. Karena nikmat Allah itu adalah nikmat derajat yang paling luar biasa. Mari sama-sama kita belajar, kita tingkatkan ilmu solat kita dengan mengkaji syahadat maujud di dalam sebuah solat. Insya Allah fardu ain pegangan dan itu adalah ketentuan mutlak wahyunya Allah. Barakallah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Lain kali akan kita sambung lagi. Insya Allah mudah-mudahan kajian tauhid ini menjadi pegangan utama, yaitu melalui solat. Jangan pernah mengkaji diri tentang diri yang keluar dari hukum tauhid, karena berbahaya. Kaji diri ini sangat berbahaya. Kalau tidak kaji diri itu muncul dari peradaban solat dan tidak masuk di dalam hukum ayat, maka hindarilah pemahaman-pemahaman yang menghalalkan segala cara. Tapi jalankanlah cara yang halal. Insya Allah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.